Ini adalah sekring backup dari SCU PCX 160 ini ya teman-teman. Jadi arus ini didapat dari sekring 7,5 ampere bagian backup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, bahwa kita akan mengulas tentang memahami jalur SCU pada motor PCX 160 ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas di jalur SCU ini pada part satunya ya. Jadi untuk video mengenai jalur SCU itu kita buat 3 part ya, supaya teman-teman lebih mudah memahami dan tidak berbelit-belit dalam memahami apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Mr. Wiring, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan awal kita. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita anggap saja ya, di gambar ini adalah sebuah SCU atau Smart Control Unit pada motor PCX 160. Jadi untuk soket dari SCU ini itu adalah soketnya ini ya. Jadi perbedaan antara PCX 150 dengan PCX 160 itu berada di soket SCU-nya, dan juga berbeda tentang mengenai tempat dan fungsi dari soket ini. Jadi pada motor PCX 150 itu memiliki 33 pin di soketnya ini ya teman-teman. Sedangkan di SCU PCX 160 itu memiliki 21 pin ya. Dan untuk pin yang bagian pertama itu ada 7 pin yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, buat teman-teman yang baru pemula, harap tidak di skip videonya supaya teman-teman tidak ketinggalan tentang apa yang saya sampaikan dan informasi-informasi yang saya sampaikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan awal kita. Jadi kita akan bahas di kabel pertama, di pin yang pertama tentunya ya teman-teman. Jadi pin yang pertama itu memiliki kabel berwarna merah. Jadi kabel merah ini adalah arus positif dari baterai melalui sekring backup ya teman-teman. Itu 7,5 ampere melalui sekring backup bagian 7,5 ampere. Bisa kita lihat di box sekringnya, itu bagiannya itu ada di sini ya. Ini adalah sekring backup dari SCU PCX 160 ini ya teman-teman. Jadi arus ini didapat dari sekring 7,5 ampere bagian backup. Jadi paham ya teman-teman. Jadi ini arusnya adalah arus positif. Oke teman-teman, untuk kabel selanjutnya adalah kabel berwarna hitam leres merah ya, hitam leres merah ya teman-teman. Jadi kabel hitam leres merah ini adalah main switch ya, atau arus positif buat SCU yang dikeluarkan dari kunci kontak melalui sekring FI atau sekring 7,5 ampere bagian FI ya teman-teman. Jadi untuk sekring ini itu juga dikeluarkan melalui maksudnya itu arus ini dikeluarkan melalui sekring 7,5 ampere bagian FI ya teman-teman. Jadi sekring FI itu berada di posisi ini ya teman-teman. Jadi ini adalah sekring FI dari motor PCX 160 ya teman-teman. Itu didapat melalui kabel merah leres hitam yang besar ini. Kemudian dikeluarkan melalui sekring 7,5 ampere melalui kabel yang merah leres hitam yang kecil ini ya teman-teman. Jadi arus ini akan langsung masuk ke SCU melalui soket ini ya, bagian pin yang kedua. Jadi jikalau teman-teman menemui kasus kabel ini tidak mendapat
arus positif dari sekring 7,5 ampere atau arusnya itu tidak terhubung ke sini, teman-teman bisa cek bagian sekring yang 7,5 ampere bagian FI ini ya, teman-teman. Jadi untuk kedua buah kabel ini bisa dipahami, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum paham bisa diulang-ulang videonya lagi. Oke, kita lanjut ke kabel yang ketiga dari 7 buah kabel yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, untuk kabel yang ketiga yaitu kabelnya berwarna hijau leres hitam ya, hijau leres hitam. Jadi kabel hijau leres hitam ini adalah arus negatif buat smart control unit yang didapat dari rangka bodi ya, teman-teman. Jadi arus ini atau kabel ini akan terhubung ke rangka bodi melalui kabel sini ya, teman-teman. Jadi ini kabelnya itu berwarna hijau leres hitam. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi ini langsung ke rangka bodi ditempelkan kabel ini. Jadi ini khusus untuk rangka. Jadi ini khusus untuk kabel bodi negatif. Ya, teman-teman. Jadi kalau kabel hijau leres hitam ini tidak mendapat arus negatif dari rangka bodi, otomatis SCU ini tidak akan berfungsi dengan semestinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kabel selanjutnya. Kita lanjut untuk kabel yang selanjutnya, yaitu kabel yang keempat ya. Itu kabelnya berwarna hitam. Jadi kabel hitam ini adalah kabel solenoid positif. Jadi kabel ini akan menuju ke bagian sini ya, teman-teman. Ini bagian dari knob atau bagian dari kunci kontak. Itu akan langsung masuk ke bagian sini. Jadi fungsi dari solenoid positif ini adalah arus positif dari SCU. Jadi arus positif dari SCU awal mulanya komponen ini bekerja dari tombol knob yang ditekan. Jadi artinya itu seperti ini ya, teman-teman. Ketika teman-teman mengaktifkan atau mau menghidupkan sepeda motor PCX 160 ini, teman-teman itu pasti menghidupkan remote dari tombolnya itu berwarna merah sampai berwarna hijau. Jadi setelah tombolnya berwarna hijau, teman-teman pasti menekan knob itu ke dalam sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video part 3 tentang SCU PCX 160 ya, teman-teman. Jadi knob kita tekan ke dalam sekali supaya kunci kontak atau arus itu dapat terhubung ke bagian FI lainnya atau ke bagian injeksi yang lainnya. Jadi sebelum knob itu ditekan sekali, maka arus atau solenoid ini tidak akan berfungsi. Jadi bagian dari kunci kontak itu tidak akan bisa diputar ketika knob tidak kita tekan sekali ke dalam. Dan untuk motor Vario 150 keyless itu untuk menekan knobnya itu dipindahkan ke tombol starter. Paham ya teman-teman? Untuk mengaktifkan solenoid sehingga kunci kontak bisa di-on-kan. Paham ya teman-teman sampai sini? Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya atau kabel yang kelima. Jadi kabel yang kelima itu masih dengan warna kabel hitam ya. Jadi kabel hitam ini berfungsi untuk solenoid negatif. Karena tadi ada yang namanya solenoid positif, pasti ada solenoid negatif. Kalau tidak ada, maka komponen ini tidak akan berfungsi. Jadi solenoid negatif ini adalah arus negatif dari SCU ya, dari SCU yang awal mulai kerjanya dari tombol knob yang ditekan, sama seperti halnya dengan tadi. Jadi jikalau kita sudah mempunyai solenoid positif, tetapi solenoid negatifnya itu tidak dapat atau tidak dapat arus solenoid negatif, maka tombol starter belum bisa kita putar ke posisi on. Paham ya teman-teman sampai sini? Jadi untuk dua buah kabel ini sebenarnya sudah saya jelaskan di SCU PCX 150 kemarin ya teman-teman. Jadi ini sebagai pengingat saja. Jadi kita lanjut ke kabel selanjutnya, yaitu kabel yang keenam. Itu kabel yang keenam masih berwarna hitam.
Jadi kabel hitam ini adalah kabel dari knob switch positif. Kabel knob switch positif. Jadi adalah kabel arus positif yang dikeluarkan oleh SCU ya, SCU di sini untuk mengaktifkan solenoid yang ada di kunci kontak motor PCX 160 ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tadi kita sudah mengulas tentang solenoid positif dan solenoid negatif. Jadi untuk mengaktifkan solenoid ini kita harus menekan bagian knob switch ya, bagian knob switch untuk mengaktifkan dari solenoid ini supaya solenoid ini membuka jalan untuk kunci kontak itu bisa diputar ke posisi on. Jadi knob switch positif ini adalah bagian arus positif dari switch dari knob untuk mengaktifkan solenoid. Bagian yang teman-teman tekan sekali seperti halnya dengan Vario 150 keyless. Kita anggaplah di motor Vario 150 keyless itu kita mengaktifkan solenoidnya dengan menekan switch starter atau tombol starter itu ditekan sekali. Maka solenoid itu akan aktif dan kunci kontak akan bisa diputar. Jadi sama halnya seperti itu. Tetapi untuk di motor PCX itu kita tekan knobnya itu sekali ke dalam, bukan tombol starter. Paham ya teman-teman? Jadi untuk kabel yang ke-6 ini itu adalah kabel knob switch positif untuk mengaktifkan solenoid yang ada di kunci kontak. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum paham atau masih kurang paham, bisa videonya itu diulang-ulang dan disimak apa yang saya sampaikan. Karena untuk materi tentang SCU atau tentang keyless itu cukup rumit apabila teman-teman tidak paham tentang SCU ini ya. Sebenarnya untuk teman-teman yang sudah paham atau teman-teman yang sudah senior ini cukup mudah ya, atau cukup gampang bagi teman-teman semua. Tetapi untuk teman-teman yang pemula itu cukup rumit memahami tentang SCU pada motor PCX ataupun di motor Vario, sama saja ya teman-teman. Jadi kita lanjut untuk kabel yang terakhir di part yang pertama ini. Jadi kabel yang terakhir yaitu kabelnya berwarna abu-abu ya, berwarna abu-abu yang bagian yang ketujuh. Jadi kabel bagian abu-abu ini adalah arus untuk smart indikator, arus negatifnya ya teman-teman, arus negatif buat smart indikator Honda Smart Key atau lambang kunci yang ada di speedometer ya teman-teman, paham? Yang ada di speedometer yang didapat dari SCU. Jadi kabel abu-abu ini itu berarus negatif ya, untuk mengaktifkan bagian lambang kunci yang ada di speedometer motor PCX 160 ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah menekan knob switch ya, atau menekan kunci kontak itu sekali ke dalam, jadi otomatis lampu yang ada di speedometer ya, lampu yang ada di speedometer itu akan aktif, ataupun lambang kunci itu akan aktif karena sudah mendapat arus negatif dari kabel abu-abu ini ya, sehingga lambang kuncinya itu aktif dan kunci kontak sudah dapat kita putar ke posisi on. Jadi kabel ini akan langsung masuk ke bagian soket yang ada di speedometer ya. Itu bagian sini ya teman-teman. Bagian sini ini bagian abu-abu. Karena kabelnya itu abu-abu, itu akan langsung masuk ke sini ya sama kabelnya. Ini bagian dari speedometer motor PCX 160 soketnya ya. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya, karena ada 7 buah kabel yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Sekali lagi untuk buat teman-teman yang masih belum paham tentang ke-7 kabel ini, bisa teman-teman ulang videonya ataupun teman-teman tanya di kolom komentar. Insya Allah kalau saya paham atau saya
ada waktu akan saya jawab ya pertanyaan teman-teman semua, supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai jalur SCU pada motor PCX, baik itu SCU PCX 150 maupun SCU PCX 160 ya. Buat teman-teman yang senior, jikalau ada salah saya dalam penyampaian, mohon diluruskan atau dikoreksi karena saya juga masih belajar dalam hal ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke teman, jangan lupa tonton part 2 nya di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.